Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, bukan Pinkan Mambo namanya kalau tidak membuat sensasi. Setelah sempat bikin heboh terkait kisruh rumah tangganya dengan Arya Khan, bahkan Pinkan sempat menemani Arya berjualan singkong di pasar, kini Pinkan Mambo kembali mencetak viral lantaran jualan donat secara live sambil menyanyi. Ya, Pinkan seolah menawarkan hal berbeda kepada calon pembeli. Pasalnya, mantan personil duo Ratu ini tak hanya sekedar menjual donat, namun juga menunjukkan proses pembuatannya, mulai dari menggoreng hingga memberikan topping. Tak hanya itu, Pinkan pun memanfaatkan talenta sebagai penyanyi untuk menarik calon pembeli agar dagangannya laris terjual. Di sisi lain, Pinkan seolah ingin membuktikan jika dirinya adalah penyanyi profesional. Bagaimana tidak, suara Pinkan tetap terdengar merdu dan mampu membius para followersnya, padahal Pinkan bernyanyi sambil menggoreng donat dan memberikan topping. Seperti apa dukungan Arya sang suami untuk Pinkan? Ini tempat live aku, jadi ini ada tripod, ada sound card, ini mic, terus ini buat musik, play music, so aku kayak gini. Nanti donatnya tuh gorengnya di sini gitu, aku sambil goreng donat sambil nge-live gitu. Udah gitu aku sambil nge-live tuh, aku lagi nge-live itu 2 pekerjaan. Aku nge-host itu nyari MC lah, MC. Kalau ada kereta, Pinkannya bakal nyanyi 1 lagu. Kalau ada pause, Pinkannya bakal nyanyi 1 lagu full teman-teman. Terus dan ku pernah jadi yang tampil bikin dan yang tersayang. Harus ditekunin. Aku saling support sama dia. Dia ditekunin kok. Kalau aku nggak ngebantuin. Dan siapa sangka strategi Pinkan berjualan donat sambil menggelar mini konser mendapat respon positif. Suara merdu Pinkan mampu menarik pembeli hingga membuat donatnya laris manis terjual meski harganya terbilang cukup mahal. Untuk 3 box dengan varian coklat, gula, serta mix gula dan coklat, Pinkan menjualnya dengan harga Rp130.000. Beberapa artis dan influencer pun sempat mereview donat buatan Pinkan. Lusin harganya Rp130.000. Sebenarnya aku pesen yang toppingnya tuh gula halus sama coklat, tapi dikirimnya coklat semua. Tapi nggak apa-apa, tetap aja ini donatnya Pinkan Mambo. Sebagai kekasih yang tadi anggap aku hanya bisa mencoba mengalah. Terlalu officially jualan, belum resmi. Sebenarnya itu orangnya udah pada ngotot mau beli gitu, sampai ke DM gitu-gitu. Padahal belum dibuka bocoran, tapi ya kadang cuma 100.000 sehari, ya kadang sehari bisa 8 juta sehari. Sayangnya meski banjir orderan namun Pinkan tak bisa berjualan setiap hari lantaran keterbatasan tenaga. Apalagi Pinkan harus menghandle semuanya sendiri dan hanya dibantu oleh Arya. Itu pernah 22 lusin pakai tangan aku sendiri. 8 jam kerja itu bisa 18 lusin donat lah kalau aku tanpa asisten. Dalam kamus hidup Pinkan tak ada kata menyerah. Pekerjaan apapun selagi halal akan dilakukan Pinkan demi bisa membiayai hidup anak-anaknya. Meski hidupnya sempat mengalami fase sulit pasca didepak dari duo Ratu, namun artis berusia 44 tahun ini ingin membuktikan jika suara merdunya masih menarik perhatian pecinta musik tanah air dan dengan suaranya pula ia mampu menghasilkan cuan. Benarkah Pinkan terpaksa berjualan donat lantaran tengah mengalami kesulitan ekonomi? Semuanya jalan sih aku, TikTok jalan, usaha jalan, show juga jalan gitu.
kalau ekonomi alhamdulillah kita baik-baik aja, nggak ada masalah gitu kan. Kita kan banyak nih cita-cita yang kita capai, kayak beli rumah besar, karena kita kan banyak, otomatis kan butuh biaya dong gitu kan. Terus buka usaha di tempat-tempat lain juga lebih banyak gitu kan. Untuk kesehari-hari kayak makan, jalan-jalan, nyenengin anak, alhamdulillah lah ada gitu lebih dari cukup. Meski didepak dari Duo Ratu, kabarnya hubungan Pinkan dan Maya tetap terjalin baik. Namun hati Pinkan kabarnya sempat dilanda rasa kecewa lantaran tak diundang Maya ke pernikahan Al Ghazali dan Alisa Dagise beberapa waktu lalu. Nggak tahu sih, kalau ada undangan bisa datang bisa enggak juga. Kecuali aku diundang nyanyi ada bayarannya, aku datang karena kan aku butuh duitnya. Tapi kalau bundanya bilang datang lah Pinkan, ya datang juga sih. Kalau maksa banget gitu. Sementara itu, Syifa Haju juga membuat geger publik pasca keputusannya untuk vakum sementara dari dunia akting. Dalam video yang beredar di jagat maya, Syifa sempat mencurahkan isi hatinya dan mengungkapkan alasannya mengapa di tahun ini dirinya tak terlihat di layar kaca. Kekasih El Rumi ini merasa energinya seolah terkuras habis saat harus menjalani syuting. Benarkah sebelum memutuskan vakum, Syifa sempat curhat ke El? Bisa dibilang tahun lalu tuh aku lumayan lelah, walaupun aku alhamdulillah banyak liburan juga sebenarnya. Lagi kerja, kalau misalnya ada tawaran film gitu didiskusiin, El juga kan didiskusiin. Tapi lebih kayak akan nanya pendapat sih, kayak menurut kamu gimana gitu, aku ambil kayak. Syifa tak menampik banyak tawaran yang datang, baik film ataupun series. Namun lantaran market film atau series adalah untuk dewasa, Syifa pun menolaknya karena tak ingin melakukan adegan dewasa yang tak sesuai dengan prinsipnya. Selain itu, Syifa ingin nantinya memberikan karya terbaiknya untuk penggemarnya. Namun, benarkah alasan utama Syifa vakum lantaran tengah mempersiapkan pernikahannya dengan El Rumi yang akan digelar tahun depan? Karena FYI juga nih, dari kemarin sebenarnya ada aja tawaran yang masuk. Kalau kalian tahu market film dan series itu sekarang lagi kiblatnya ke 17-21 plus. Jadi banyak adegan-adegan yang haruskan aku untuk begitu. Aku tuh tidak ke situ arahnya. Di sisi lain, Syifa juga ingin memberikan support penuh untuk El yang bulan depan akan bertanding tinju ulang melawan Jeffrey Nicole. Sebagai kekasih, tentu saja Syifa ingin terus mendampingi El dalam situasi apapun. Apalagi ini sebuah pertandingan yang membutuhkan kesiapan fisik dan mental. Kegigihan El berlatih lantaran pertandingan tinju ulang menjadi pertandingan El yang terakhir. Ya dengan menunjukkan banyak latihan aja, tentunya kan dengan banyak persiapan berarti akunya lebih siap. Jadi kalau mungkin aku nggak banyak latihan, mungkin dia lebih khawatir ya, berarti lebih banyak persiapan aja. Sebagai kekasih dan seorang wanita, Syifa tentu saja takut jika El akan mengalami cedera saat pertandingan. Namun meski dilanda rasa khawatir dan cemas, Syifa tetap akan datang saat pertandingan nanti. Benarkah kehadiran Syifa akan membuat El semakin semangat untuk kembali menumbangkan Jeffrey di atas ring tinju? Tentunya pasti lebih senang aja ya ada acara namanya. Kayak kemarin aku tunjukin video aku dipukul pakai ban aja, dia udah takut-takut gitu kan. Ya tapi namanya juga perempuan, namanya juga khawatir, normal aja.